anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Yanti di pembelajaran tematik. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran hari ini. Sebelumnya, silahkan anak-anak berdoa atau bersembahyang menurut kepercayaan masing-masing, agar nantinya pembelajaran pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Ini kita akan belajar di tema 2, kegembaranku, subtema 4, gemar menggambar, pembelajaran yang keempat dan yang kelima. Pertama, kita akan membahas mengenai pembelajaran yang keempat, yaitu dengan materi kegiatan mendorong. Yang kedua, membuat prakarya dengan menggunakan bahan alam. Yang ketiga yaitu menunjukkan posisi cahaya yang benar saat membaca. Nah anak-anak, pada pembelajaran yang keempat ini, pada kegiatan mendorong kita sudah mempraktekkannya minggu lalu pada kegiatan olahraga, di mana anak-anak sudah mempraktikkan gerakan mendorong, yaitu mendorong tembok dan juga mendorong dengan atau bersama saudara atau teman yang ada di rumah. Nah, pada kegiatan mendorong itu, anak-anak menggunakan kekuatan otot tangan dan juga otot kaki. Di mana sebelum melaksanakan kegiatan mendorong, anak-anak akan melaksanakan kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Nantinya tidak terjadi cedera saat melaksanakan kegiatan. Lalu, untuk kegiatan membuat prakarya dari bahan alam, anak-anak juga sudah mempraktikannya atau sudah membuatnya di hari Jumat minggu lalu, yaitu menghias sampul buku dengan menggunakan ranting, daun kering, atau bahan lain yang berasal dari alam. Anak-anak juga sangat berkreasi pada saat itu. Ada yang membuat gambar binatang, ada yang membuat gambar bunga, ataupun mengkreasikannya dengan gambar yang lain. Nah, selanjutnya mengenai posisi cahaya saat membaca. Di sana, pada saat anak-anak membaca, yang harus anak-anak ingat yaitu posisi duduk anak-anak, di mana posisi duduk anak-anak harus duduk dengan tegak, tidak boleh seperti ini ataupun seperti ini. Itu sangat salah, karena nanti membuat badan anak-anak menjadi sakit. Lalu, pada saat membaca, anak-anak bisa memegang bukunya, ditaruh di meja dan juga dipegang. Seperti ini boleh, atau tidak diletakkan di atas meja. Lalu, jarak pandang saat membaca itu tidak boleh terlalu dekat dan juga tidak boleh terlalu jauh. Jika itu dilakukan, nanti mata kalian juga bakalan susah membacanya dan juga bisa sakit ya. Jika anak-anak membaca seperti ini, terlalu dekat, bisa membuat matanya merah juga. Kalau terlalu jauh, seperti ini, ya kalau anak-anak juga bisa melihat tulisannya. Jadi, pada saat anak-anak membaca minimal jaraknya 30 cm. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan cahaya, di mana anak-anak pada saat membaca harus berada di tempat yang terang, tidak berada di tempat yang gelap. Contohnya, saat anak-anak membaca bisa di samping jendela, karena di sana di samping jendela itu bakalan ada cahaya, yaitu cahaya matahari, atau bisa menggunakan lampu belajar. Jika tidak mempunyai lampu belajar, anak-anak bisa menyalakan lampu yang ada di ruangan di mana tempat anak-anak membaca. Contohnya seperti ibu bisa membaca dengan menggunakan lampu yang ada di ruangan. Lampu ini dihidupkan pada saat anak-anak membaca menjadi jelas melihat tulisannya.
Tetapi jika lampu ruangan ini ibu matikan, akan membuat ibu susah membaca atau saat kita membaca dengan keadaan yang gelap. Nah, pada saat lampu ruangannya ibu matikan, ibu akan sulit membacanya karena apa? Tulisannya bisa kelihatan tidak jelas. Sedangkan jika lampunya dihidupkan, nah, tulisan yang ada di buku juga terlihat sangat jelas seperti itu. Jadi, pada saat anak-anak membaca, diusahakan lampu atau penerangan yang anak-anak gunakan itu bisa menerangi buku bacaan yang anak-anak baca. Itu ya. Lalu kita lanjut untuk pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran yang kelima. Pada pembelajaran yang kelima juga membahas mengenai bagaimana sih posisi atau penerangan saat anak-anak membaca. Anak-anak bisa melihat materi pembelajaran yang kelima di buku paket tema 2 di halaman 134 yang membahas mengenai menunjukkan posisi cahaya yang benar saat membaca. Nah, di sini ada teks atau bacaan mengenai materi posisi cahaya yang benar. Ibu akan bacakan ya. Membaca harus di tempat yang terang. Membaca di tempat yang redup dan gelap tidak baik untuk kesehatan mata. Jika ruangan gelap, nyalakan lampu terlebih dahulu. Posisi cahaya diarahkan ke tulisan. Nah, anak-anak, jika sekarang ibu menggunakan lampu yang ada di ruangan, berarti cahaya yang menerangi buku itu berasal dari atas. Dan jika anak-anak menggunakan lampu belajar, anak-anak bisa mengarahkannya juga ke arah buku agar tulisannya itu menjadi lebih jelas. Nah, di sini juga ada gambar. Pada halaman 134 ada gambar anak-anak yang sedang membaca. Yang pertama, dia membaca menggunakan lampu belajar. Nah, di sini kita bisa lihat anak gadisnya ini membaca di atas meja dengan posisi yang tegak pada saat duduk dan juga mengarahkan lampu belajarnya ke arah buku. Itu merupakan kegiatan membaca yang benar karena mengarahkan cahaya lampunya ke arah buku. Lalu yang kedua, kita lihat di sini ada gambar anak yang sedang membaca. Dia membacanya di mana? Dia membacanya di dalam kamar yang gelap. Dan juga dia membacanya sambil tidur. Nah, ini merupakan kegiatan membaca yang salah ya. Yang pertama, cahayanya tidak ada. Di sana dia berada di ruangan yang cahayanya kurang dan juga gelap. Itu akan membuat mata kalian sakit. Apalagi anak-anak itu membaca sambil tidur. Itu juga tidak baik untuk kesehatan mata anak-anak. Nanti mata anak-anak bisa gatal dan juga bisa iritasi. Dan juga bisa membuat anak-anak memakai kacamata seperti ibu ya. Itu. Lalu yang terakhir, kita bisa lihat gambarnya. Di sini ada anak laki-laki yang sedang membaca. Dia membaca di atas meja dengan posisi yang duduk yang benar dan menaruh atau meletakkan buku di atas meja. Nah, cahaya yang ada di sampingnya itu dari arah jendela. Jadi dia membacanya bisa pada
Jadi anak ini bisa membaca pada pagi hari atau siang hari ya, pada saat matahari masih terang. Jadi dia bisa membaca di samping jendela, tidak memerlukan lampu belajar. Jika anak-anak belajarnya pada saat malam hari, anak-anak menggunakan lampu belajar ataupun lampu yang ada di ruangan yang anak gunakan pada saat membaca. Jadi bisa menerangi saat anak-anak membaca. Nah, itu tadi bagaimana sih posisi cahaya yang benar saat membaca. Lalu kita lanjut untuk materi di pembelajaran kelima, yaitu mengenai melengkapi pola bilangan dengan bantuan gambar. Nah, di sini Ibu sudah membuat contoh, bisa anak-anak perhatikan di papan tulis. Sudah ada melengkapi pola bilangan dengan gambar. Di sini sudah Ibu sediakan 3 contoh, yaitu 1, 2, 3. Nah, pada pola ini banyak atau ada beberapa yang Ibu berikan titik-titik. Nah, titik-titik ini akan kita lengkapi dengan pola yang sesuai dengan yang di depannya. Jadi kita mulai saja ya. Yang pertama, kita lihat dulu polanya, yaitu segitiga, 1 segitiga, 2 gambar kotak, 1 gambar lingkaran, lalu 1 gambar segitiga. Nah, setelah itu ada titik-titik. Gambar apakah yang ada di sini? Kita lihat lagi. Tadi setelah 1 gambar segitiga, di sini ada gambar apa? Iya, ada gambar kotak. Nah, setelah titik-titik ini ada kotak lagi. Kita hitung kotak yang paling depan dulu. 1, 2. Sedangkan di sini baru ada 1. Berarti setelah 1 gambar segitiga, kita buat lagi 1 gambar kotak. Benar sekali. Lalu setelah ada 2 gambar kotak, 1, 2, lalu ada titik-titik lagi. Di sini kita gambar apa? Kita lihat setelah ada 2 kotak, 1, 2, lalu gambar apa ini? Lingkaran. Jadinya kita akan menggambar lingkaran pada pola yang terakhir. Nah, di sini sudah lengkap ya polanya. Ada 1 gambar segitiga, 2 gambar kotak, 1 gambar lingkaran, 1 segitiga, 2 gambar kotak, dan 1 lingkaran. Untuk soal yang pertama kita sudah lengkapi dengan polanya. Lalu kita lanjutkan dengan soal yang kedua, yang ini. Nah, di sini ada gambar bunga dan juga daun. Kita hitung dulu gambar bunganya. 1, 2, 3. Ada 3 gambar bunga. Lalu dilanjutkan dengan gambar daun. Kita hitung gambar daunnya. 1, 2. Ada 2 gambar daun. Lalu setelah itu ada titik-titik lagi. Dan dilanjutkan dengan 2 gambar bunga. 1, 2. Jadi titik-titiknya ini kita gambar apa? Nah, tadi berapa? Ada gambar bunganya. Di sini ada gambar bunganya 3, sedangkan di sini 2. Jadi kita gambar polanya itu apa? Ya, itu gambar bunga. Benar sekali yang sudah bisa menjawab ya. Lalu setelah kita menggambar 1 bunga, jadi bunganya itu ada berapa? 1, 2, 3. Jadi sudah pas ya. Lalu setelah 3 gambar bunga itu ada gambar 1 daun. Tadi di awal berapa daun di sini? Ada 2 gambar daun, 1, 2. Jadi kurang lagi 1 gambar daunnya. Kita gambar lagi gambar daun lagi 1 ya. Nah, di sini sudah lengkap, ada 2 gambar daun, 1, 2. Lalu setelah gambar daun itu ada gambar apa di sini?
Gambar bunga tadi, gambar bunganya itu berapa? Ada 3. Jadi kita hitung dulu 1, 2, kurang lagi 1. Kita gambar bunga lagi 1. Nah, untuk soal yang nomor 2 kita sudah lengkapi, yaitu yang pertama dengan gambar 1 bunga, 1 daun, dan juga 1 bunga. Jadi polanya itu 3 gambar bunga, 2 gambar daun, 3 gambar bunga, 2 gambar daun, dan 3 gambar bunga. Untuk yang soal yang terakhir, kita lihat ya, soal yang nomor 3. Di sini ada persegi panjang. Ibu menggambar perseginya ada berapa? Kita hitung. 1, 2. Ada 2 gambar persegi panjang. Lalu, setelah ada 2 gambar persegi panjang, di sini ada gambar oval, yaitu sebanyak 1. Jadi 2 gambar persegi panjang, 1 oval, lalu 1 bintang persegi panjang lagi. Tadi di awal berapa ada persegi panjangnya? Kita lihat ya, kita hitung. 1, 2, ada 2 persegi panjang. Jadi pada titik-titik setelah gambar persegi panjang ini, kita gambar 1 persegi panjang lagi. Nah, kita lihat ada 2 gambar persegi panjang. Kita menggambar 1 gambar persegi panjang, lalu ada titik-titik lagi. Setelah tadi persegi panjangnya 2, gambar apakah selanjutnya? Oval atau bintang? Ya, gambar oval. Jadi titik-titik ini kita berikan gambar oval. Nah, setelah gambar oval itu, gambar bintang. Itu ya anak-anak, mengenai melengkapi pola bilangan dengan gambar. Pada buku paket tema 2, anak-anak bisa melihatnya di halaman 135. Nah, di sini juga ada contoh. Contohnya itu mengenai buku, banyak buku. Ayo buatlah pola yang lain. Lakukan secara berkelompok dengan temanmu. Berusahalah agar kelompok menebak sulit. Menebak pola yang kalian bentuk. Setelah melakukan kegiatan di atas, lengkapi pola gambar berikut. Nah, di sini pada gambar yang pertama di halaman 135 ada pola gambar, yaitu gambar buku. Yang pertama ada 1 gambar buku, ditulis di bawahnya angka 1. Lalu ada 2 gambar buku, ditulis di bawahnya 2. Lalu ada 1 gambar buku, ditulis di bawahnya 1. Jadi begitu seterusnya, ada 1 gambar buku, 2 gambar buku, 1 gambar buku, 2 gambar buku, 1 gambar buku, dan 2 gambar buku. Nah, pada soal yang ibu tulis juga bisa anak-anak menuliskan polanya. Di sini kita bisa tulis di bawahnya. Ada 1, ada 2, ada 1, ada 1, ada 2, ada 1. Jadi polanya itu 1, 2, 1, 1, 2, 1. Seperti itu. Begitu juga seterusnya nanti. Jika disuruh melengkapi pola gambar, nanti anak-anak bisa gambar, lalu mengisi banyak polanya di bawah gambar. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai tema 2, subtema 4, pembelajaran yang keempat dan 5. Nah, diingatkan juga anak-anak untuk belajar di rumah dikarenakan penilaian tengah semester atau PTS sudah dekat. Anak-anak bisa mempelajari
tema 1 dan tema 2-nya dengan membaca buku paket ataupun membaca LKS. Sekian video pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan juga semoga anak-anak bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi. Jika ada yang belum mengerti, bisa diulang videonya atau baca buku paket tema 2 dan juga LKS-nya, yaitu mengenai pembelajaran yang keempat dan juga 5. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Ibu. Tetap jaga kesehatan anak-anak dengan mengingat protokol kesehatan yaitu 3M.